November 2020 ya. Mari kita buka perkuliahan Nihongo Kenkyu itu dengan bacaan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita mulai perkuliahan Nihongo Kenkyu yang ke-8 ya, pertemuan ke-8 hari ini dengan presentasi dari 3 presenter yang sudah siap. Yang pertama Asma, kemudian nanti yang kedua Siti Hafsah ya, dan yang ketiga Fatihah ya, yang sudah siap untuk presentasi PPT Prasempro ya, Prasempronya. Kalau sempronya nanti mungkin sama dengan ini, tapi mungkin sedikit berbeda karena pas pada saat sempro itu sudah harus punya proposal. Nah, ini kan baru pengajuan baru draft. Nanti kalau dari presentasi ini sudah jadi proposal, itu sangat bagus ya. Oke, yang hadir baru 10 orang, kita masih menunggu 8 orang lagi ya. Nah, baru 11 nih. Ya. Jangan lupa absensi di My Class untuk absensi perkuliahan ini. Karena sudah di-share oleh Asma. Untuk menghemat waktu, silakan Asma yang presentasi duluan. Setelah itu nanti dilanjut sama Siti Hafsah dan Fatihah ya. Itu nanti di akhir nanti ada feedback dan tanya jawab dari teman-teman yang hari ini hadir. Silakan ada pertanyaan, ada masukan untuk yang presenter. Silakan untuk Asma, saya persilakan. Masih di mute ya Asma ya. Mosi. Belum kedengaran nih suaranya. Halo, Mas Musang. Ya, silakan. Silakan presentasikan dulu. Paling 10 menit sampai 20 menit juga boleh. Silakan. 15 menit biasanya kalau presentasi di pendajarannya. Oke, saya kamera off dulu. Silakan. Sebelumnya kedengaran suara saya, teman-teman? Terdengar Ya, Asma. Oke. Silakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan siang ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya. Saya berjudul Analisis Kata Majemuk dalam Bahasa Jepang, yaitu kata majemuk verba yang melatar belakangi saya mengambil tema tersebut adalah bahwasanya verba dalam bahasa Jepang memiliki jumlah yang tidak sedikit. Salah satunya adalah verba majemuk. Apa sih verba majemuk? Adalah gabungan dari dua kata. Gabungan dari dua kata menjadi satu kata yang biasanya itu akan menciptakan kata baru. Ada dua kata yang digabung satu kata, yaitu dari kata yati dan suku. Kemudian tiga bentuk kata itu yati suku sita. Kemudian jika dia digabungkan dengan kata lain akan menghasilkan
arti yang berbeda. Nah, inilah yang mengambil tema tersebut. Setelah terjadi perubahan pada kata kedua, saya tertarik untuk mengkaji tentang kata majemuk atau fuku godoshi dalam bahasa Jepang, yaitu kata kerja sungai. Karena dalam penggunaannya seringkali menyulitkan pembelajar bahasa Jepang, karena tidak semua makna kata kerja majemuk sukusu memiliki makna saja yang di atas. Nah, penggabungan kata ini yang memunculkan ustaz pembentukannya. Itulah teman-teman yang melatar belakang saya untuk mengambil tema tersebut. Nah, kemudian muncul rumus dan batasan adalah yang pertama, bagaimana struktur sukusu dalam kalimat bahasa Jepang. Yang kedua, dari rumusan masalah di atas, saya menemukan masalah dan batasan masalah pada penelitian ini adalah unsur pembentukan kata kerja majemuk dan penelitian ini termasuk ke dalam pembentukan kata kerja majemuk dengan makna aspek dalam kata kerja majemuk. Kemudian manfaat bagi semua kalangan, khususnya di kalangan pembelajar bahasa Jepang, untuk menambah pengetahuan tentang struktur dan makna. Proses bermakna dalam sebuah kalimat bahasa Jepang. Bagi pengajar, hasil penelitian ini diharapkan dapat jadi referensi untuk bahan pembelajaran yang akan diajarkan atau disampaikan kepada pembelajar bahasa Jepang. Bagi pembelajaran untuk pembelajar bahasa Jepang sehingga mengetahui struktur dan makna verba majemuk sukusu. Peneliti, hasil penelitian ini referensi untuk penelitian selanjutnya agar meneliti lebih dalam lagi mengenai kata kerja majemuk yang dengan itu adalah mendeskripsikan terus resmi bahasa Jepang, kemudian Sankei, Leo, dan di sini saya teknisnya adalah membuka website tersebut, kemudian mencari milah, kemudian analisis. Dalam artian saya di situs tersebut mana sih kalimat yang mengandung, kemudian saya tulis dan saya analisis. Kemudian bentar, Mas. Anda mengelompokkan. Suaranya kurang bagus ya. Coba ditutup dulu aja videonya. Videonya biar suaranya lebih jelas coba. Mungkin sinyalnya baik. Ini PPT-nya juga tidak jalan. PPT-nya juga tidak jalan. Coba diulangi lagi dari tadi yang dari mana? Dari itu aja, metode penelitian tuh. Baik, dan metode penelitian saya kualitatif deskriptif, yaitu dengan cari contoh yang ada sistem Jepang seperti Sankei. Kan nggak ya teman-teman?
masih kurang jelas ya. Dan PPT-nya nggak mau maju ya, nggak mau slideshow gitu, nggak. Suaranya juga kurang bagus ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Asma di mana ini? Halo? Sebentar, end dulu sesi. Ya, kayaknya kurang lancar ya. Yang lain gimana yang lain? Sama Sensei, di saya juga suaranya putus-putus, kemudian PPT-nya tidak muncul. Iya. Ya, coba sekali lagi. Di mana ya? Sinyalnya mungkin ya, wifi-nya atau sinyal. Coba yang dari ini komputer ya, dari laptop kan, laptop Asma ya. Aplikasi yang lain ditutup dulu biar maksimal ya kekuatan dari Bentar ya. Kalau pakai aplikasi yang lain biasanya memorinya habis untuk yang lain sehingga komputernya kurang efektif. Coba. Soalnya suaranya lepas-lepan gitu loh, nggak maksimal. Coba lagi. Halo, coba. Yang lain kedengaran nggak? Asma masih di mute suaranya. Sensei, Ya. Asma izin pakai akun saya ya. Jaringannya jelek. Lagi di kosan saya ini. Ya, oke, silakan. Silakan. Karena itu apa? Nggak seimbang gitu loh suaranya. Oke, silakan. Enggak pakai ini, enggak apa-apa juga. Tes suara saya kedengaran teman-teman. Oke, sudah oke. Silakan lanjut. Sensei mohon maaf ya, saya pakai akunnya Hafsyah. Ya, oke. Nggak apa-apa. Silakan biar lancar. Baik, saya lanjutkan. Saya ulangi dari metode penelitian saya. Dan metode penelitian saya adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini yaitu dengan cara mendeskripsikan hasil dari analisis saya. Kemudian objek dari penelitian saya adalah saya akan mencari data berupa contoh-contoh kalimat yang diambil hanya pada situs-situs resmi dari Jepang, yaitu contohnya Asahi, Sankei, EJJ, dan Yomiuri. Nah, kemudian teknis pengumpulan data yang saya gunakan adalah
dengan cara saya klik website, kemudian saya mencari, memilah, kemudian saya baca dan catat, dan saya cari manakah aja kalimat-kalimat yang mengandung kata kerja majemuk sukusu. Kemudian saya analisis. Nah, saya menganalisis dengan mengklarifikasikan dan mengelompokkan data yang digunakan untuk menganalisis struktur dan makna. Yaitu ketika saya sudah mendapatkan contoh-contoh kalimat yang ada pada situs-situs resmi di Jepang, kemudian saya klarifikasikan, kelompokkan, dan saya analisis untuk mengetahui struktur kalimat dan makna yang terkandung pada kalimat di Jepang tersebut. Nah, yang terakhir adalah hasil analisis data yang dijadikan objek dalam penulisan. Saya amati, kemudian klarifikasi dan diuraikan dalam sebuah karya tulis, kemudian menarik kesimpulan dan data-data berisi objek penelitian yang telah terkumpul. Dengan demikian, maka akan diketahui struktur dan makna yang terdapat dalam kata kerja majemuk sukusu dalam kalimat bahasa Jepang. Nah, kemudian ini adalah rancangan garis besar agenda penelitian saya, yaitu yang pertama penyusunan proposal. Insya Allah saya akan kerjakan di bulan November, minggu kedua setelah saya presentasi. Kemudian bimbingan proposal, kemudian seminar proposal yang akan dilaksanakan di bulan Januari, kemudian menyusun bab 1 di bulan Januari di minggu kedua setelah seminar proposal, kemudian menyusun bab 2, kemudian bab 3 di bulan Januari juga, dan bab 4 di bulan Februari sampai bulan Maret, yaitu tentang mengumpulkan data dan sumber. Kemudian menyusun bab 5 yaitu berisi tentang kesimpulan dan lain sebagainya di bulan Maret. Kemudian sidang skripsi bulan April dan yudisium di bulan Mei, insya Allah wisuda di bulan Juni. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan terkait proposal yang akan saya jadikan penelitian. Nah, sebelumnya mohon maaf atas kesalahan teknis atau kesalahan dari diri saya sendiri, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kita langsung saja ya, sesi tanya jawab aja, karena kalau presentasi dulu nanti keburu lupa ya. Oke, yang punya Asma, ada masukan dari teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau saya melihat, mungkin masukan dari saya dulu ya, feedbacknya ya. Yang pertama untuk objek penelitian, itu kan kata kerja cukusu ya. Kata kerja cukusu yang ada dalam surat kabar Jepang gitu ya. Karena online berarti kan surat kabar online bahasa Jepang, no? Bukan offline ya, kalau yang itu ya. Iya, Tante. Jadi kenapa banyak sekali di situ surat kabarnya, apa enggak dipilih 1 atau 2 aja? Karena surat kabar itu kan ada Asahi, ada Sankei, ada Yomiuri gitu. Dari 3 ya, dari 3 surat kabar ya. Iya, Sensei. Berarti kalau di situ analisis perba majemuk bahasa Jepang yang terbentuk dari perba cukusu dalam surat kabar bahasa Jepang gitu. Surat kabar mungkin ditambahin di situ di judulnya. Pakai subjudul ya. Studi pakai subjudul untuk menunjukkan ini, karena surat kabar itu kan ada 4. Itu kalau disebutkan satu-satu harus dibatasi ya. Memang ini sudah dibatasi. Jadi contoh kalimat diambil dari terbatas hanya dari situs-situs itu. Maksudnya kalau terbatas kan hanya 2, 1 gitu, ini 4 berarti kan lumayan gitu ya. Kalau itu kategorinya situsnya adalah situs surat kabar, berarti kan pakai surat kabar online gitu aja. Ya, analisis kata majemuk dalam bahasa Jepang, perba cukusu kan itu. Mungkin di situ pakai keterangan tambahan di bawahnya, kayak subjudul gitu. Subjudul untuk
apa namanya, judulnya itu. Kemudian alasan pemilihan ini, kenapa memilih kata kerja cukusu, tidak kata kerja yang lain, ya. Sudah boleh bisa Nanti dijawab? bisa jadi bahan pertanyaan apa namanya, para dosen. Kenapa ya Asma memilih kata kerjanya cukusu? Padahal cukusu itu kan masih apa ya istilahnya itu tidak familiar dengan pembelajar atau mungkin di dalam buku ajar itu jarang sekali ya kata cukusu ya. Nah, karena jarang sekali dalam buku ajar maka dipakailah surat kabar ya. Iya, Nah Sensei. itu. Nah, coba itu nanti dicari alasannya kenapa memilih kata kerja cukusu itu ya. Kemudian contohnya kan di sini daika jiwa kono ginko yaki tsukushimashita. Kebakaran besar telah membakar bank ini ya. Nah, jadi makna cukusunya itu di mana kalau di kalimat ini gitu ya. Ini perlu dianalisis dulu ya. Jadi dalam kalimat contoh di atas misalnya ya, yakitsukusu itu artinya membakar, telah membakar karena bentuk lampau. Jadi satu paket yaki plus cukusu. Jadi yang betulnya itu adalah yaku. Artinya cukusu itu tidak mempunyai makna. Dan kalau melihat itu ya, walaupun selesai kan ini bisa ditunjukkan dengan sita di sini cukusita. Itu artinya selesai ya, sita itu. Tapi kalau dari segi perba majemuk itu ya kenapa kalau misalnya dibuat kalimatnya menjadi kono daika jiwa kono ginko yakimasta misalnya. Apa bedanya dengan yakimasta? Apa bedanya dengan yakitsukushimasta? Jadi antara yakitsukushimasta dengan yakimasta itu bedanya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia dua-duanya juga artinya telah membakar. Nah, jadi di sini nanti ada makna yang diperbandingkan makna yang pakai cuku dengan yang tidak. Contohnya daika jiwa kono ginko yaki shimashita dengan yaki shimashita itu bedanya seperti apa? Gitu loh. Ya. Baik, Sensei. Karena kalau di sini kan nggak ada penjelasan sama sekali. Nggak ada penjelasan analisis pertama dari Asma ya, tapi di sini hanya alasan saja adalah terjadi perubahan pada cukusta digabungkan dengan kata lain menjadi kata majemuk. Tapi di sini kan kalau kita ada yang bertanya apa bedanya dengan yakimasta dengan yakitsukushimasta apa gitu. Nah, itu kan membuat bingung peneliti ya. Nah, perbedaannya apa di situ? Jadi apa makna dasarnya ya apa kata dasarnya itu kan yaku, berarti yang dominan di sini adalah yaku. Kemudian cukusu itu sebagai suplemennya, keduanya yang sebetulnya kalau dilihat dari makna itu nggak mempunyai arti sama sekali gitu. Tapi mungkin ada nuansa apa yang membedakan dengan yakimasta. Kira-kira ini udah di sini kan makna selesai. Nah, kalau makna selesai itu kan sudah ada di sini sita gitu lah bentuk present, now dan sebagainya. Ini coba ini bikin dulu ya. Kemudian yang berikutnya mengenai rumusan masalah. Bagaimana struktur perba cukusu dalam kalimat bahasa Jepang. Struktur itu maksudnya apa ya? Struktur perba itu seperti apa? Kemudian bagaimana makna yang tadi udah ya, bagaimana makna yang terkandung, bagaimana proses perubahan makna. Nah, yang pertama yang bikin saya kurang mengerti bagaimana struktur itu kira-kira menjawabnya apa ya? Coba. Kan terkadang kita tidak tahu gitu Sensei, cukusu ini letaknya di mana gitu kan. Nah, biasanya kan itu kan gabungan dari kata kerja gitu kan. Nah, kata kerja kan biasanya struktur kalimatnya tempatnya ada di belakang, contohnya yang tadi saya sampaikan itu.
Jadi saya coba analisis dulu satu ya, kemudian untuk menjawab 3 pertanyaan ini, apakah bisa nggak kita menganalisisnya itu kan? Tadi mau dipilah-pilah gitu kan? Nah ini yang menurut saya agak masalah adalah di rumusan masalahnya. Kalau rumusan yang paling sederhana adalah perba majemuk cukusu apa saja yang ada dalam surat kabar bahasa Jepang misalnya. Sehingga kita nanti akan mendapatkan contoh-contoh kalimat yang terbentuk dari cukusu, sehingga kita tuh jawaban pertama sudah dapat. Jadi ini loh yang saya dapatkan dari perba yang terbentuk dari cukusu itu ada berapa banyak gitu. Itu baru dari situ aja udah bisa jadi pertanyaan ya. Jadi perba majemuk yang terbentuk dari cukusu apa saja yang ada dalam surat kabar bahasa Jepang misalnya begitu. Ini kalau dibuat bagaimana struktur perba majemuk, nah ini langsung selesai, dijawab dengan satu paragraf aja udah selesai gitu ya. Baik. Tapi kita jadi ini pertanyaan nomor 1 ini terlalu simpel pertanyaannya, karena kalau nggak ada data repot kita nanti. Nah data awal kita udah dapat berapa banyak misalnya, dapat 100 kalimat nggak yang terbentuk dari cukusu itu, dapat 100 kalimat nggak yang di belakangnya, yang di depannya berarti kan ada 100 kata kerja gitu loh. Atau semuanya yang ya maksudnya bukan kata kerja yang terbentuk dari cukusu ya. Misalnya Asma udah meneliti, kemudian menemukan contoh nani-nani cukusu itu ada 100 gitu kan. Nah dari 100 itu berarti kan nanti kita kategorikan kata kerjanya apa saja yang ada dalam yang bisa membentuk cukusu itu. Apa tidak bisa semuanya masuk, misalnya bengkyo cukusu bisa enggak setelah selesai belajar, narau cukusu bisa tidak gitu. Nah itu kayak gitu, ternyata kata kerja ini tidak bisa digabung dengan cukusu. Alasannya apa? Apakah bisa enggak tabe cukusu gitu ya, kemudian ohanashi cukusu gitu kalau artinya memang selesai gitu. Nah itu perlu ada contoh kalimat dan contoh yang ada di dalam kamusnya. Kalau tidak ada berarti kan kita harus membuat contoh sendiri. Itu loh di sini maksudnya. Jadi kita nggak usah melihat dulu struktur, tapi kita mencari perba apa saja yang bisa membentuk perba cukusu dalam kalimat bahasa Jepang yang ada di dalam surat kabar gitu loh. Baru nanti ke makna. Proses perubahannya menurut saya nggak usah ini aja 2 ya. Yang pertama bagaimana perba majemuk apa saja yang bisa bergabung dengan cukusu, dan yang kedua bagaimana makna yang terkandung dalam perba cukusu yang terbentuk dari perba cukusu itu. Itu aja. Kalau proses perubahan makna ini agak sulit nanti menjawabnya. Ya, kira-kira kalau masukan saya itu. Supaya mudah kita mengerjakannya. Kalau ini susah mengerjakannya. Struktur perba itu yang struktur seperti apa? Semuanya perba plus perba kok. Perba 1, perba 2 selesai gitu. Nah tapi perba 1-nya itu apa? Perba 2-nya kan cukusu. Nah kita tinggal mencari perba 1 pembentuk cukusu itu perba apa saja. Nah kalau sudah ketemu perbanya baru nanti dikategorikan. Kenapa perba ini bisa bergabung dengan cukusu? Berarti kan ada alasannya. Seperti tadi, yakitsukusu bisa, kenapa bisa gitu. Ini memang agak sedikit repot ya analisisnya ya. Kemudian untuk manfaat mungkin yang nggak apa-apa manfaat seperti gini ya. Nah, tapi perlu ditambahkan manfaat dalam dunia pendidikan bahasa Jepang gitu ya. Nah ini pembatasannya kan surat kabar. Terus yang berikutnya untuk agenda ini kayaknya terlalu risoteki itu terlalu ya yang diharapkan memang Maret selesai, tapi kan ada mata kuliah belum selesai toh, jishu gitu kan. Nah ini mungkin nanti dari seminar proposal itu ada proses pembentukan tim dosen skrip.
pembimbing skripsi. Jadi kayaknya nggak bisa kita langsung menyusun proposal, menyusun bab 1 gitu sebelum SK dari pembimbing keluar. Biasanya agak lama ya, mungkin akhir Januari gitu. Jadi baru awal Februari bisa menuliskan bab 1 ya. Februari, Maret bab 2, April bab 3. Jadi kalau untuk lulus Juni itu kayaknya ini agak sedikit ya bukan apa-apa ya. Mungkin dibuat rencananya jangan terlalu dekat, tapi rencana di sekitar kira-kira ikut ujiannya Juni, wisudanya Agustus gitu. Mungkin waktunya perlu digeser sedikit. Ya, ada yang lain masukan? Kira-kira itu ya masukan dari saya. Pertama pembatasan masalah, yang kedua mengenai pemilihan subjek objek penelitian. Kalau saya sih kalau ada kamus pemilihan dari kamus, kalau misalnya ada sehingga mudah gitu. Kalau saya dulu kan dari kamus, jadi dari kamus dikumpulkan dulu baru ini kan. Khawatirnya saya kalau di ASA ini tidak menemukan gitu. Tidak menemukan kata kerja yang cukup. Coba bagaimana cara mencarinya kata kerja yang terbentuk dari cukusu. Kira-kira Asma punya jawaban? Gimana, Sensei? Bagaimana cara mencari perba majemuk yang terbentuk dari cukusu? Di situs. Ya, di situs. Belum, Sensei, kan Asma masih sebatas ini rencana ini. Ya, maksudnya menemukan contoh cukusu dalam surat kabar itu bagaimana caranya? Apakah sudah mendapatkan banyak belum sampai saat ini? Belum banyak, Sensei. Baru berapa? Baru berapa ya kemarin? Baru baca-baca aja sih sekitar. Nah, itu kan berarti kendala penelitian adalah susah untuk mendapatkan data, kan? Padahal data itu penting supaya nanti, kalau saya sih cukusu itu kan tidak begitu terkenal ya. Nanti kalau mencari orang yang tidak begitu terkenal nanti sulit mendapatkan data perba majemuk yang terbentuk dari cukusu gitu. Nah, coba dicari dulu dalam seminggu ini perba majemuk yang terbentuk dari cukusu kira-kira berapa dapat oleh Asma gitu. Kalau dapat lebih dari 20 atau 30 itu cukup bagus supaya nanti kita punya datanya. Tapi kalau hanya dapatnya 10 kurang, nah nanti kekurangan data penelitian ini juga jadi masalah ya. Coba dulu ya ini ya. Baik, Sensei. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain teman-teman. Oke, waktunya udah ini ya habis. Sekarang coba Hafsoh ya. Lanjut Hafsoh. Nanti Fatihah terakhir ya. Udah terlihat belum ya teman-teman? Udah, oke silakan. Bentar, Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Ungkapan Pujian dalam Honeta Temae, Analisis Ungkapan Pujian Honeta Temae dalam bahasa Jepang yang dikaji secara pragmatik. Berikut adalah outline dari presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang dan alasan memilih tema, kedua rumusan dan batasan, ketiga ada tujuan dan manfaat, keempat metode dan agenda penelitian, yang terakhir adalah referensi. Masuk ke pembahasan pertama mengenai latar belakang dan alasan memilih tema. Latar belakangnya, seperti yang kita tahu, manusia pasti membutuhkan adanya interaksi sosial. Dan bahasa ini merupakan sebuah media yang sering digunakan untuk berinteraksi. Bahasa adalah merupakan sebuah kajian dari ilmu linguistik. Ilmu linguistik ini bisa dikatakan sebagai
linguistik umum yang berarti bahwa linguistik ini tidak hanya membahas tentang bahasa itu sendiri, tetapi hal-hal apa saja yang ada di dalam bahasa tersebut. Nah, pragmatik ini merupakan cabang dari kajian ilmu linguistik yang mempelajari antara hubungan bahasa dan penutur. Seperti yang dikatakan oleh Leach tahun 1983 nomor 6 yang menyatakan bahwa pragmatik tidak selalu berdasarkan apa yang seorang katakan, tetapi bagaimana juga cara mereka dalam merealisasikan ujaran tersebut terhadap tingkah laku. Berikut adalah contohnya. Sudah jam 10, ujar seorang guru kepada siswa yang datang terlambat ke sekolah. Artinya apa? Di sini, guru itu merealisasikan ujaran sebuah peringatan kepada siswa yang datang terlambat dengan melalui kata-kata jam 10 tadi. Yang kedua, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terlepas dari adanya tindak ujaran. Salah satunya yaitu ujaran pujian. Pujian ini merupakan ungkapan yang sering digunakan seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan suatu kekaguman yang menurut mereka itu bagus ya. Menurut Wolfson dalam Darmomes tahun 2019 nomor 4 menyatakan bahwa pujian adalah kemas dalam menciptakan pertahanan hubungan dalam masyarakat. Ini mengartikan bahwa ungkapan pujian ini memberikan dampak yang positif untuk kehidupan bermasyarakat. Dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Jepang merupakan negara yang memiliki tingkat keharmonisan dalam berhubungan masyarakat. Dan juga Jepang ini dia memiliki etika budaya sopan santun dalam berkomunikasi. Budaya etika sopan santun berkomunikasi ini dinamakan dengan konsep Hone Tatemae. Dilihat dari kanji Hone itu terdiri dari dua kanji, yaitu pertama ada moto atau hong yang berarti sesungguhnya dan ne atau oto yang berarti suara. Jika diartikan secara harfiah, ini berarti hone itu adalah suara yang sesungguhnya. Apa maksudnya? Dalam konsep ini, hone itu diartikan sebagai ungkapan dari hati seseorang yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan oleh Ushiyama dalam Nirmala tahun 2020 nomor 28 yang mengatakan bahwa hone wa kokoro no nakade jisai ni kangairu koto, yang berarti hone adalah pemikiran seseorang yang sebenar-benarnya. Namun, walaupun ini pemikiran apa yang sebenarnya mereka rasakan, tapi tidak bisa dengan mudah untuk mereka keluarkan begitu saja. Dan konsep tatemae adalah konsep kebalikan dari hone, yaitu dilihat dari kanji, dari pembentukan kanjinya. Tatemae ini ada dua kanji, yang pertama tate, bangunan, yang kedua ada mae. Secara harfiah ini bisa diartikan bangunan depan, tapi bukan ini maksudnya. Tatemae ini merupakan sikap atau tindakan yang diperlihatkan oleh orang Jepang itu di depan umum, tapi tidak sesuai dengan apa yang ada yang mereka rasakan. Alasan saya memilih tema ini karena Indonesia itu merupakan negara dengan jumlah pembelajar bahasa Jepang terbanyak setelah negara Cina, tepatnya itu kedua. Ini dibuktikan dengan adanya hasil survei The Japan Foundation dalam Alawiyah 2016 nomor 3 yang menyatakan bahwa tahun 2012 jumlah pembelajar bahasa Jepang di Indonesia, baik itu melalui pendidikan formal maupun non formal, itu sebanyak 872.406 orang. Hal ini membuktikan bahwa minat akan bahasa Jepang dari pembelajaran Indonesia itu sangat banyak, dan membuat ketertarikan mereka akan bahasa Jepang itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya
ketertarikan mereka tentang budaya orang Jepang tersebut. Lalu, kesalahan menafsirkan makna dalam berkomunikasi dengan orang asing itu tentunya sering terjadi di kalangan pembelajar bahasa, bukan? Dalam kasus ini adalah pembelajar bahasa Jepang. Konsep honeta temae itu sulit untuk ditebak, membuat orang lain kesulitan dalam memahami makna ujar yang disampaikan. Oleh karena itu, perlu ada kajian lebih tentang honeta temae, khususnya menganalisis bagaimana makna tutur ujaran pujian dalam konsep honeta temae. Selanjutnya ada rumusan dan batasan. Berdasarkan rumusan latar belakang tadi, ini rumusan masalah saya. Yang pertama, apa fungsi dari ungkapan pujian honeta temae? Yang kedua, bagaimana ungkapan pujian dalam honeta temae? Yang ketiga, bagaimana klasifikasi dari ungkapan pujian honeta temae? Dan batasan masalahnya itu, penelitian ini hanya terbatas pada analisis ungkapan pujian honeta temae yang dikaji dalam segi pragmatik. Tujuan dan manfaatnya. Berdasarkan rumusan masalah tadi, ini ada tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui apa fungsi dari ungkapan pujian honeta temae. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana ungkapan pujian dalam honeta temae. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana klasifikasi makna dari ungkapan pujian honeta temae. Manfaatnya ada terbagi dua. Yang pertama, teoritis secara umum. Yang kedua, ada praktis secara khusus. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi seluruh kalangan, terutama untuk pengajar dan pelajar bahasa Jepang dalam menambah wawasan mengenai jenis-jenis klasifikasi makna ungkapan pujian dalam honeta temae. Manfaat praktis 1 bagi pengajar. Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi materi tambahan untuk pengajaran kaiwa, hyogeng, Nihonshakai Gaku, Ibunka Communication, ataupun Ibunka Rikai. Manfaat praktis 2 untuk pembelajar diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi pembelajar bahasa Jepang. Yang ketiga, ada manfaat bagi peneliti. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Metode dan agenda penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. Menurut Sutedi tahun 2011 nomor 58 menyatakan bahwa penelitian deskriptif itu menjelaskan suatu keadaan fenomena dengan apa adanya dan dengan mengumpulkan data dan menginterpretasikannya. Subjek penelitian dari penelitian saya yaitu tentunya ungkapan pujian honeta temae. Teknik pengumpulan data simak catat, dan data yang akan saya ambil itu dari film Shigatsu Kimi no Uso. Langkah pengambilan data, mengumpulkan data mengenai ungkapan pujian honeta temae, menganalisis, dan menjabarkan hasilnya. Berikut adalah rencana agenda penelitian saya. Di bulan November itu, di minggu pertama sampai keempat, ada penyusunan proposal dan bimbingan. Lalu di bulan Januari, minggu pertama, ada seminar proposal. Di minggu kedua, ada penyusunan bab 1. Di minggu ketiga dan keempat, di minggu kedua itu, di minggu pertama ada seminar proposal, di minggu kedua bulan Januari penyusunan bab 1, lalu di bulan Januari minggu ketiga dan keempat penyusunan bab 2. Kemudian di bulan Februari itu di minggu pertama dan kedua penyusunan bab 3, di minggu ketiga dan keempat penyusunan bab 4, di bulan Maret minggu pertama ada penyusunan bab 4 juga, penyusunan bab 5 itu di minggu kedua, penyusunan sidang skripsi di bulan Maret minggu ketiga, dan yudisium di minggu keempat. Sekian presentasi dari saya. Ini adalah referensi yang saya sudah cari. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ada masukan dari yang lain? Kalau saya langsung ke agenda ya, mungkin sama dengan Sabso tadi, sama dengan Asma. Ya. Itu agendanya yang kita merencanakan seperti itu. Cuman dalam proses penentuan dosen pembimbing, kemudian setelah sempro itu kan ada waktu beberapa lama, mungkin
baru mulainya itu sekitar Februari awal ya. Jadi kalau Februari awal Anda juga masih ada yang ikut Jisoo, mungkin Jisoo sambil menulis, banyak yang biasanya agak sedikit tersendat sehingga baru ikut ujian sidangnya itu sekitar bulan Juni ya. Kalau Maret atau April itu kayaknya agak berat. Nah itu untuk yang waktu agendanya. Kemudian yang kedua saya kembali ke ini latar belakang masalah coba. Di latar belakang masalah itu tadi ada, coba di back, oke. Bentar, Sensei. Mana sih? Kalau yang kemarin itu kan Ya, ada sedikit perubahan toh dari yang kemarin ya, yang kirim. Iya. Ya, kalau kemarin kan ada pembelajar bahasa Jepang, kemudian ada yang itu dihapus berarti ya, yang pembelajar bahasa Jepang dihapus. Ada Sensei ini di alasan. Jumlah pembelajar bahasa Jepang. Ya, yang ini mana ya? Nah ini menurut saya datanya bukan data terbaru ya. Itu tahun 2012 toh. Iya. Berarti kan udah 10 tahun yang lalu kan. Nah, data yang terbaru itu tahun 2017. Berarti datanya bisa dilihat yang tahun 2020. Kemarin baru dirilis ya, data jumlah pembelajar bahasa Jepang di tahun 2017 itu memang masih nomor 2 ya. Indonesia itu ada berapa ya? Sekitar 700 ribuan sama dengan yang tahun 2017 jumlah pelajar itu. Nah, jumlah pembelajar ini apa hubungannya dengan Hongne Tatemae gitu. Nanti perlu dikaitkan ya. Perlu dikaitkan karena tahun 2000 sekarang itu menurun, jadinya bukan 872 orang tapi menjadi 709. Berarti kan ada penurunan sekitar 175.000 selama 5 tahun berikutnya. Data terbaru itu adalah Indonesia itu pembelajarnya 479 orang ya dari data tahun 2017. Berarti kan dari 2017 sampai 2012 sampai 2017 itu mengalami penurunan jumlah pembelajar walaupun tetap jumlahnya sebagai jumlah pembelajar kedua. Nah ini perlu dicari titik temunya alasan pembelajar ini dengan penelitiannya Siti Hafsah. Kenapa Hongne Tatemae digabungkan dengan pembelajar itu? Kemudian di latar belakang masalah yang berikutnya memang sudah ya, Leach, teori dan pujian dan segala macam itu udah oke. Yang pembatasan masalah coba, pembatasan. Bentar, Sensei. Nah, kan pertanyaannya adalah bukan pembatasan, rumusan masalah. Baik. Apa fungsi dari ungkapan pujian dalam Hongne Tatemae? Nah ini sama dengan kasusnya sama dengan Asma tadi ya. Apa fungsi dari ungkapan pujian Hongne dan Tatemae? Katanya kalau ungkapan pujian itu udah menyatakan fungsi toh. Oh, Ya iya kan? Sensei. Ungkapan pujian itu sudah menyatakan fungsi. Maksudnya ini yang saya ingin tahu itu Hongne dan Tatemae dalam bahasa Jepang itu apa saja sih kalimatnya gitu ya, yang saya ingin tahu itu contoh dari ungkapan pujian dalam Hongne dan Tatemae dalam latar belakang juga harus disebut ditampilkan contohnya. Misalnya dengan situasi seperti gini, maka ini adalah Hongne. Dalam situasi seperti gini, ini Tatemae gitu kan. Nah kalau yang nomor 2, ini kan
bagaimana ungkapan pujian dalam bahasa Jepang. Mungkin bukan bagaimana ungkapan pujian dalam Hongno dan Tapame dalam bahasa Jepang itu apa saja kan begitu ya. Nah, kalau ada klarifikasi makna, mungkin ini kategori makna sama lah, ini nggak apa-apa. Ini nomor satu ini misalnya fungsinya, ungkapan pujian itu dalam fungsi. Kan tujuan dari ungkapan itu untuk memuji, kan begitu. Nah, Iya. jadi mungkin yang nomor satu dihapus saja, diganti dengan satu dua aja. Gitu. Ungkapan pujian dalam Hongne dan Tatema itu apa gitu. Ungkapan pujian dalam Hongne Tatemai. Ini kalimatnya agak bingung juga saya. Pujian ungkapan dalam Hongne Tatemai. Bagaimana itu menjelaskannya itu, Mbak Hafsah? Mbak, yang diresapi, yang dimengerti oleh Hafsah itu ungkapan pujian dalam Hongne Tatemai itu seperti apa? Kita ingin tahu dulu. Yang Hapsya tangkap Mbak, sensei gini. Jadi kan di apa kalau orang Jepang tuh ada yang namanya Hontatema itu kayak apa ya namanya? Kalau ngomong tuh nggak apa ya, bukan nggak jujur gitu loh sensei, kasarnya mah. Jadi Iya. pengen tahu itu si ungkapan itu tuh masuknya dia ke si pujian ini tuh dia tuh beneran dari dalam hatinya atau cuma basa-basi. Kan biasanya Hone itu kayak lebih ke apa namanya ya, dan yang jujur gitu loh sensei, tapi ngomongin di belakang gitu. Gimana sih jelasinnya? Susah sih Iya, jelasinnya. contohnya seperti apa? Coba, contohnya seperti apa? Kalau Kasusnya, kalau kasusnya harus kalau dikasih dulu kasus gitu. kalau yang kasus Tatema mah itu kayak misalnya pembelajar bahasa Jepang nih ya, ngechat ke orang Jepang, terus bahasa Jepang kita teh masih jelek. Nah, tapi kata kita teh maaf, bahasa Jepang saya masih jelek. Oh nggak apa-apa, apa bahasa Jepang kamu bagus kok, katanya Zuzu gitu. Kan itu kayak apa ya? Kayak bukan yang benar-benar dari Itu kayak masuk bukan. masuk Iya, Hone atau masuk Tatemai? kalau menurut Hapsya itu Tatemae. Soalnya itu yang dilihat dari yang dia liatin keluar gitu. Nah, jadi ya baru pujian aja Nihongo ga Jojo desu ne. Itu kan berarti kan satu bisa menghina, satu bisa memuji kan? Iya. Nah, ingin tahunya itu apakah di situ menghina atau memuji gitu kan? Iya, maksudnya gitu. Nah, ternyata menghina itu artinya kan hongne. Kalau memuji menghina itu mungkin hongne, tetemanya yang di belakangnya, yang keluarnya itu kayak pujian, tapi sebetulnya itu kritik gitu kan. Nah, Iya. mana yang betul-betul pujian, mana yang bukan kan begitu. Ini menurut saya ada hubungannya dengan sosiolinguistik ya. Jadi kita harus melihat dari sisi budaya. Ini kan pragmatik ya kajiannya. Iya. Jadi pertama kita harus melihat dulu ungkapan-ungkapan apa saja dan situasi bagaimana apa yang termasuk dalam Hongni dan Tatema itu. Karena kalau dibuat fungsi dulu belum ada datanya repot juga nih. Jadi kayak tadi ini kasus sama yang punya Asma tadi. Coba dicari dulu yang Hongni dan Tatemai itu seperti apa, bukan hanya tadi satu pembelajar bahasa Jepang Nihongo ga Jojo saja, tapi yang dalam apa, coba dalam situasi seperti apa gitu. Apakah ada nggak contohnya di film itu yang mau dicari? Nah itu kan agak susah. Kalau ini saya menurut saya datanya agak susah itu. Apalagi kalau kita belum memahami konsep Hongni dan Tatemai itu. Nah, bisa kita buat contoh sendiri. Ini harus ada contoh dari orang Jepangnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti di Kyoto kan, ada orang yang berkunjung ke rumah orang Jepang, kemudian sudah jam 8 nih, malam gitu kan. Si orang Jepangnya itu dia menawarkan sesuatu, bukan pujian tapi ochade mo ikaga desu ka gitu ya. Artinya mau ipai ikaga desu ka misalnya. Boleh nggak saya tambahkan lagi gelasnya satu apa
tehnya itu tambah 1 gelas lagi. Nah di situ sebetulnya bukan mau memberikan tambahan gelas ya atau tambahan oca, tapi sebetulnya mengusir supaya si tamunya itu pulang gitu. Jadi kan di situ bukan pujian, tapi kalimat apa ya? Kalimat menawarkan sesuatu, tapi sebetulnya bukan menawarkan sesuatu, tapi mengusir gitu. Jadi kayak kalimat sindiran, ya, makanya kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Misalnya gini, anak nakal ya, kemudian orang tuanya bilang gini, ya sudah kamu nggak usah tidur di rumah aja, tidur aja di masjid atau tidur aja di mana gitu, nggak usah pulang gitu. Nah jadi apa yang diucapkan itu sebenarnya tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya gitu loh. Jadi kan itu bukan pujian, misalnya mau kayak anakku teh mau iyo ya, misalnya anaknya pulangnya jam 10 malam terus gitu kan, terus orang tuanya itu marah, tapi marahnya itu dia nggak menunjukkan kemarahan, tapi dia bilangnya kayak anakku teh mau iyo dozo misalnya ya, atau silakan pulang, silakan nginep di tempat kamu aja, nggak usah pulang ke rumah, mama senang kok gitu ya, atau silakan aja main terus sampai jam 12 malam sampai jam 1 malam nggak apa-apa kok mama gitu. Nah sebetulnya di dalam hatinya itu bukan itu gitu loh. Jadi konsep tatema itu yang seperti itu, bukan hanya pujian, tapi ungkapan yang berbeda antara yang di mulut dengan yang di hati. Bukan hanya pujian, tapi bisa juga sindiran atau sesuatu yang diharapkan dari lawan bicara supaya mengerti dari apa yang diucapkan oleh pembicara. Seperti tadi orang Kyoto bilang, ocha demo ipai ika gadis kah? Bagaimana kalau saya tambah ocanya 1 gelas lagi? Sebetulnya itu bukan itu, pengennya kamu pulang, gitu. Cepat pulang, ini udah jam 8 malam. Gitu. Lalu orang tua bilang, ya udah kamu nginep di luar aja nggak apa-apa kok, nggak usah pulang juga nggak apa-apa gitu. Nah dalam bahasa Indonesia itu hongi tatemenya seperti gitu. Jadi ungkapan yang ada di dalam hati beda dengan ucapan yang keluar dari mulut. Nah itu yang disebut dengan konsep tate mae gitu. Nah saya ingin tahu itu dalam situasi seperti apa dan dalam konteks seperti apa tate mae dalam bahasa Jepang, dalam budaya Jepang. Jadi mungkin itu yang perlu dicarinya. Jadi mungkin fungsi itu bukan pujian, karena pujian itu di salah satu fungsi. Apa mungkin kalimatnya adalah apa fungsi dari honge dan tatemae gitu mungkin di situ. Atau gimana ya? Coba Hafsah dalam seminggu ini mencari baming, situasinya seperti apa, contoh kalimatnya seperti apa, sehingga itu bisa dianggap sebagai honge. Itu bisa dianggap sebagai tatemae gitu. Itu dulu ya. Iya, baik, Sensei. Agak pusing ngomongnya. Ini kan hubungannya dengan sosiolinguistik. Iya. Kalau saya menyarankan mungkin analisis kontrastif tatemae honge tatemae dalam bahasa Jepang dengan analisis kontrastif dengan tatemae di Indonesia, di Jawa atau di Sunda gitu kan. Nah itu lebih kebermanfaatannya lebih bagus dibandingkan dengan kita menganalisis tatemae yang ada dalam dunia budaya Jepang, karena dunia Jepang itu kita juga belum tahu gitu kan, apakah ini honge atau tatemae, itu perlu ada orang Jepang asli yang bisa menentukannya gitu. Nah, tapi kalau kita di dalam bahasa Indonesia itu kayak gini itu loh, di dalam bahasa Indonesia itu kayak itu gitu loh, apakah dalam bahasa Jepang sama enggak gitu. Seperti tadi itu kasus saya ya, Iya. memarahi anak. Nah, kayak orang Jawa juga gitu, muji-muji di bibir itu belum tentu di hatinya seperti itu kan. Nah itu kan harus dilihat dari konteks budaya, konteks bahasa yang keluar dengan apa yang ada di hati. Coba dipikirkan lagi ya rumusan masalah ini. Iya, Sensei. Oke, ini baru pertama kali loh, belum ini. Oke, lanjut sama Fatihah ya, waktunya tinggal 15-20 menit lagi. Fatihah udah siap? Iya, Sensei. Dimantapkan aja ya. Honge tatemenya itu kalau mau dikontrastifkan perbandingan
atau dengan bahasa Sunda atau dengan bahasa Jawa. Kalau Hafsah dari Sunda ya dengan bahasa Sunda gitu. Nggak apa-apa. Oke, silakan Fatihah presentasi dulu. Sudah muncul belum? Sudah. Saya dalam kesempatan ini mau mempresentasikan judul penelitian saya. Judulnya Analisis Penggunaan Kang Yu Hyogen pada film Tenkinoko. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan batasan penelitian. Yang ketiga ada manfaat penelitian, manfaat teoritis dan praktis. Yang keempat ada metode penelitian. Yang terakhir ada referensi. Alasan saya memilih topik ini, yang pertama, karena memahami budaya dan ungkapan pada saat berbicara merupakan salah satu hal yang penting bagi para pembelajar bahasa Jepang. Dalam presentasi yang sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau Indonesia itu banyak pembelajar bahasa Jepangnya. Yang kedua, kalau menurut Claire dan Agustina, tahun 2004 itu bahasa merupakan alat interaksi sosial atau alat komunikasi manusia. Jadi, jika ingin berkomunikasi dengan orang Jepang, orang Indonesia itu harus memahami bahasanya. Yang kedua, seperti yang diungkapkan oleh Chandra Wiseda dan kawan-kawan tahun 2019, bahwa kesalahpahaman itu bisa muncul dalam upaya memahami pernyataan atau ungkapan yang diucapkan oleh mitra tutur, karena perbedaan bahasa yang dipengaruhi oleh budaya yang berlaku dalam masyarakat masing-masing penutur. Yang kedua, Kang Yu Hyogen adalah salah satu ungkapan yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, jika mau ngajak teman untuk makan atau menonton film. Misalnya Ashita, Eiga mini kanai, besok mau pergi nonton film enggak? Yang ketiga, ungkapan ajakan atau Kang Yu Hyogen itu dirasa penting. Dalam AINI 2015 menyebutkan bahwa tindak tutur mengajak dapat dikategorikan sebagai bentuk perluasan dari permintaan atau permohonan. Jadi di sini dalam penelitian ini akan diamati bagaimana dan kenapa Kang Yu Hyogen ini sangat penting bagi pembelajar bahasa Jepang khususnya. Yang terakhir, untuk mengetahui pola mana saja yang paling sering digunakan dan untuk mengetahui perbedaan pola ajakan yang digunakan kepada teman sebaya dan kepada orang yang berkedudukannya lebih tinggi. Masih dalam penelitiannya Chandra Wiseda dan kawan-kawan, Hidaka tahun 2017 itu melakukan penelitian tentang perbandingan tindakan pertimbangan dalam situasi percakapan dengan tema mengajak jika dilihat dari perbedaan situasi, gender, dan kedekatan sosial. Sama seperti penelitian-penelitian sebelumnya bahwa penutur wanita itu hasilnya ya, penutur wanita itu lebih santun saat mengungkapkan daripada penutur laki-laki. Namun dalam penelitian ini juga diketahui bahwa penutur perempuan itu menggunakan tuturan yang lebih panjang dibandingkan penutur laki-laki. Nah, ada Shimizu tahun 2009 itu dia memilih sampel, yaitu mahasiswa dan lawan tutur yang dimaksud adalah teman sebaya dengan senior dengan gender maupun lawan jenis. Hasilnya baik kepada lawan tutur teman maupun senior, penutur lebih banyak menggunakan tuturan tidak langsung serta bentuk kalimat negatif, dan kepada senior lebih menggunakan teinego. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat bahwa penutur beranggapan bahwa ketika melakukan tindakan tutur memohon kepada senior diharuskan lebih berhati-hati dan tuturannya terlebih kepada lawan tutur yang berjenis kelamin berbeda. Yang kedua, ada rumusan dan batasan masalah. Rumusan masalahnya ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu Kang Yu Hyogen. Yang kedua, untuk memahami penerapan dari Kang Yu Hyogen tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui ungkapan mana yang paling sering digunakan, ataukah Mashoka, Ikouka, dan lain-lain.
Yang keempat, untuk mengetahui ciri khas yang terlihat pada penutur asli Jepang saat membutuhkan ajakan. Batasan masalahnya hanya membatasi Kang Yi-Hogen atau membahas Kang Yi-Hogen yang terdapat dalam film Tenchinoku saja. Yang ketiga, ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembelajar bahasa Jepang, khususnya mengenai ungkapan ajakan, sehingga pembelajar bahasa Jepang dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk mempelajari budaya berbicara dalam bahasa Jepang. Manfaat secara praktis bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ungkapan ajakan. Bagi pendidik, diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi tentang persamaan ataupun perbedaan budaya ungkapan di Indonesia dan Jepang. Bagi mahasiswa atau pembelajar bahasa Jepang, diharapkan dapat mengetahui atau bahkan memahami tentang ungkapan ajakan dengan baik serta dapat menerapkannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini salah satu referensi mengenai penelitian serupa. Yang keempat, ada metode. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang juga pernah digunakan Wistri Sensei Meisa 2017. Teknik pengumpulan datanya ada studi pustaka dan observasi. Langkah-langkahnya yang pertama, mengumpulkan dan mentranskripsikan Kang Yi-Hogen pada film Tenchinoku ke dalam tulisan. Yang kedua, mengkaji maksud dari ungkapan tersebut. Terakhir, menyimpulkan hasil yang telah diperoleh serta melakukan semua proses pengolahan data. Agendanya akan dituliskan seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, dan seperti yang sudah-sudah. Terus kemudian ada agenda penelitian saya. Yang pertama, menyusun proposal itu November minggu kedua, bimbingan proposal November minggu keempat sampai Desember minggu kedua, seminar proposal Januari minggu pertama, menyusun bab 1 Januari minggu keempat, menyusun bab 2 Februari minggu pertama, yang ke-6 menyusun bab 3 Februari ketiga, bab 4 Februari minggu keempat sampai Maret minggu ketiga, bab 5-nya Maret minggu keempat sampai April minggu ketiga, sidang skripsi bulan Mei atau Juni, yudisium September, wisuda insya Allah setelah saya cari baru sebagian. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ada masukan dari teman-teman? Coba saya lihat rumusan masalah ya. Karena itu yang paling penting nih. Coba slide-nya dimajukan ke rumusan masalahnya. Bisa diperlihatkan rumusan masalah? Sudah terlihat belum, Sensei? Yang rumusan masalah. Ya. Pertama, rumusan masalah itu berbentuk kalimat pertanyaan. Bukan kalimat untuk gitu loh. Jadi kalau rumusan masalah itu, kalau yang tujuannya apa? Coba. Tujuannya? Mana ada nggak tujuannya? Tujuannya saya tulisan ini di alasan ini, Sensei. Kan ada rumusan Kenapa masalah. memilih topik ini? Oh, itu bukan tujuan. Bukan, itu bukan tujuan, itu kan alasan pemilihan judul kan. Kalau tujuan skripsi kamu itu apa gitu loh, skripsi Fatihah ini apa? Jadi kerumusan masalah, kemudian pembatasan masalah, dan tujuan. Kalau ini bukan tujuan. Kalau ini kan Iya, kenapa memilih topik? Ini kan untuk memahami, gitu loh. Kalau untuk itu berarti kan tujuan. Jadi nanti di bagian
permasalahan itu bukan kalimatnya, bukan kalimat pernyataan, tapi pertanyaan gitu loh. Pertanyaan apa yang harus dijawab di dalam skripsi ini, sehingga nanti tujuannya adalah menjawab. Yuk coba kembali ke rumusan. Nah itu, rumusan masalah adalah, namanya juga masalah. Kalau masalah kan harus berbentuk pertanyaan. Kalau berbentuknya pernyataan kan berarti itu tujuan gitu loh, untuk mengetahui apa itu hyogeng, untuk memahami penerapan dari Kang Hyogeng, untuk mengetahui ungkapan mana yang paling sering digunakan, untuk mengetahui ciri khas yang terlihat pada penutur asli Jepang. Nah, jadi di situ itu sebenarnya semua tujuan. Kalau rumusan masalahnya ada 4, maka tujuannya juga ada 4. Kalau yang di pemilihan topik itu bukan tujuan, tapi alasan kenapa memilih judul ini gitu loh. Oke, kalau alasan dan metodologi segala macam tapi di sini perlu diperjelas itu adalah rumusan masalahnya. Apa sih yang ingin diketahui dari penelitian ini? Sehingga kalau sudah meneliti maka hasilnya ini gitu loh. Kalau udah untuk mengetahui berarti kan pertanyaannya apa itu Kang Hyogeng? Berarti kan pertanyaannya itu kan apa itu Kang Hyogeng, kan begitu. Jawabannya Kang Hyogeng adalah titik-titik gitu. Kemudian bagaimana penerapan Kang Hyogeng? Jawabannya apa? Bagaimana ungkapan mana yang paling sering digunakan? Ungkapan Kang Hyogeng mana yang paling sering digunakan? Misalnya digunakan dalam film apa gitu kan, tadi kan dalam film, untuk mengetahui ciri khas apa yang terlihat pada penutur asli Jepang saat menggunakan. Nah ini kalau menurut saya semuanya belum berbentuk rumusan masalah ya, rumusan masalahnya harus pasti dulu. Jadi kalau gini, HTA ingin meneliti Kang Hyogeng, masalahnya apa sih di Kang Hyogeng itu? Ada masalah nggak? Kalau masalah saya, kalau ditanya Kang Hyogeng adalah, Kang Hyogeng adalah ungkapan ajakan dalam bahasa Jepang, ya. Jadi ungkapan ajakan dalam bahasa Jepang itu apa saja? Nah, berarti kan begitu. Kan sudah dijawab, nanti jawabannya adalah masho, masenka, dengan ikanai dan sebagainya kan gitu. Itu udah jawab di satu gitu. Tapi kalau misalnya ada data, nanti itu yang masuknya itu berapa banyak muncul di film itu, yang bentuk nainya itu berapa banyak yang muncul. Jadi pertanyaannya adalah ungkapan ajakan apa saja yang ada dalam film apa tadi itu judul pertama, judulnya Enkinoko Sensei. Jadi pertanyaannya adalah ungkapan Kang Hyogeng apa saja yang ada dalam Enkinoko. Nah itu dikumpulin nanti. Jadi kalau dapat 50 ungkapan berarti kan Anda dapat 50. Itu udah terjawab pertanyaan pertama, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kategori dari Kang Hyogeng yang ada dalam film itu. Nanti dikategorikan gitu. Udah 2 aja itu cukup. Ya, yang pertama ungkapan Kang Hyogeng apa saja. Yang kedua, bagaimana kategori dari Kang Hyogeng yang ada dalam film itu. Udah selesai. Nah masalah nanti yang paling sering, kemudian yang ciri khas itu bisa dijawab di pertanyaan kedua itu. Yang paling sering muncul adalah ini berapa persen, masho itu berapa persen, masenka berapa persen, bentuk negatif berapa persen, kan gitu. Nanti dari 100%, kalau datanya ada 100 ya enak, tinggal persentase aja. Jadi dari penelitian saya, setelah saya melakukan analisis terhadap Kang Hyogeng dalam film itu, maka terdapat Kang Hyogeng yang paling muncul adalah Kang Hyogeng nani masho. Dan ini masenka berapa persen, masalah itu udah 2 aja rumusan masalahnya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti Anda harus menjawab juga banyak gitu. Datanya dapat banyak nggak? Nah, setelah lihat di video itu, di film itu, berapa banyak Kang Hyogeng yang Anda temukan? Ada nggak 100 contoh kalimat atau 100 contoh situasi?
kalau ada 50 aja udah bagus ya, tapi kalau hanya 10, nah saya khawatirnya kurang datanya. Coba dilihat dulu film itu, kemudian bentuk ajakannya berapa banyak gitu. Ya, baru dibuat rumusan yang tadi. Kira-kira itu ya, Abso ya. Nanti 2 aja nggak apa-apa ya Sensei rumusnya Nah bentuknya? iya, apa-apa banyak-banyak nanti pusing mencari jawaban ketiga. Apa juga pertanyaannya? Kalau masalahnya juga nggak tahu. Ini sebenarnya bukan masalah kok. Ini kan tujuan Iya, semua. Ya banyak-banyak, dua aja udah banyak gitu nanti hasilnya. Ya coba dilihat dulu film itu ada berapa episode, ada berapa, kalau mau diambil beberapa episode tambah banyak lagi. Tapi kalau hanya satu episode aja udah ada 15 atau 30, ya udah satu episode aja atau 2 episode aja. Oke ya, itu. Jadi teman-teman yang lain yang belum presentasi pun perhatikan yang pertama adalah dirumusan masalah. Itu yang paling penting karena itu yang nanti akan kita jawab dalam skripsi Anda. Kemudian metodologi juga sama. Kalau alasan-alasan saya kira nanti bisa dimodifikasi lagi alasannya kenapa mau ini seperti apa. Oke, ada yang bertanya selain ini? Tidak ada, udah jam 3 ya, saya mau sholat juga. Kita tutup dulu perkuliahan hari ini, jangan lupa absen. Dan nanti yang tidak hadir, siapa ya di sini? Semuanya hadir ya? Oke, 17, 19, siapa yang tidak hadir? Yang belum hadir, Jaka sama Robi 2 ya? Oke, Jaka sama Robi hari ini tidak masuk. Oke. Tolong yang presentasi minggu depan dipersiapkan ya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan berpikir yang kritis, kreatif ya, dan tidak usah pusing-pusing membuat pertanyaan yang ditanya, kemudian apa jawabannya, itu harus mudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan.